Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini agak hujan, insya Allah penuh berkah di bulan puasa. Ini saya menyempatkan diri rally buat video untuk segmen Celoteh Babe. Kali ini kita lagi bahas tentang jurusan-jurusan di Fakultas Pertanian. Nah, tadi kita sudah dapat tamu spesial dari jurusan Kehutanan dan sekarang tamu spesial untuk jurusan agroteknologi ada Bang Jeffrey. Ya, halo. Nah, di sini Bang Jeffrey bisa kenal sendiri angkatan berapa, jurusan lewat masuk jalur apa gitu. Oke, halo, nama saya Jeffrey Haryadi. Saya masuk Unila melalui jalur SNMPTN atau undangan. Jadi saya masuk AGT itu tahun 2016. Oh, tahun 2016. Saya juga masuk AGT tapi tahun 2009. Berarti kita beda 7 tahun ya. Senior ya. Saya senior ya, walaupun kalau di kelas saya dosennya. Oke, di sini kita mengenal jurusan agroteknologi. Kita sharing ya, nanti kita tanya jawab. Kalau saya akan membahas dari segi sejarah karena mungkin 2016 terlalu muda. Oke, jadi jurusan agroteknologi atau agroekoteknologi itu berawal dari SK Menteri tahun 2007, di mana pada saat itu minat untuk jurusan di Fakultas Pertanian itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga Menteri Pendidikan saat itu menggabungkan 4 jurusan atau 4 program studi menjadi satu jurusan, yaitu dari jurusan agronomi, hortikultura, ilmu tanah, ilmu hama penyakit dan tumbuhan atau proteksi tanaman, itu menjadi satu jurusan menjadi agroekoteknologi atau agroteknologi. Nah, dari kata agroekoteknologi ini adalah agro itu sebagai makna dari pertanian, eko itu adalah ekosistem. Jadi agroekoteknologi dan teknologinya adalah pure dari kata teknologi. Nah, dengan adanya nama nomenklatur baru menjadi agroteknologi, lambat laun ya orang kita dari kampung namanya keren gitu. Kemudian semakin meningkat peminat dari jurusan agroteknologi. Di Universitas Lampung itu angkatan 2007 di merger. Jadi soal 2007 itu agroteknologi, walaupun kalau lihat NPM mereka masih menggunakan NPM program studi masing-masing. Jadi pure-nya adalah dimulai dari 2008. Sebenarnya 2008 pun saat mendaftar itu pun jurusannya masih jurusan masing-masing. Nah, kemudian baru angkatan 2009, angkatan saya itu udah pure agroekoteknologi, kemudian dirubah menjadi agroteknologi gitu. Dengan tadi penggabungan dari 4 program studi gitu. Nah, sekarang gilirannya Mas Jeffrey. Di jurusan agroteknologi ini ada mata kuliah apa saja? Maksudnya dominannya ada mata kuliah apa saja gitu yang menarik? Ya, dominannya kalau saya lebih tertarik ke hama proteksi tanaman, walaupun di dalam agroteknologi itu diajarin dari beberapa konsentrasi seperti agronomi tentang budidaya pertanian segala macam gitu, dan juga ada ilmu tanah juga, kita juga belajar tanah. Terus ada juga tentang hortikultura yang dimana kita itu menanam tanaman sayuran atau sejenis kayak landscape segala macam hidroponik gitu. Jadi saling menambahkan ya, karena ini jurusan kita nih. Jadi agroteknologi itu ada 4 konsentrasi. Jadi dan masing-masing konsentrasi itu menyumbangkan mata kuliah utama yang mewakili agronomi, misal dasar-dasar budidaya tanaman, fisiologi tumbuhan. Kemudian kalau di ilmu tanahnya ada dasar-dasar ilmu tanah, pemupukan. Di hortikultura nanti ada pasca panen tanaman buah, produksi tanaman sayur, buah dan bunga. Kemudian proteksi tanaman adalah nanti dominannya ada pengelolaan hama, pengelolaan penyakit tanaman, pengelolaan musuh alami ya, kayak semacam seperti itu. Agak lupa ini pengelolaan hayati. Nah, kalau kan ada banyak sih ya jurusan mata kuliahnya. Kemudian ada nggak sih penjurusan lagi di semester berapa gitu? Ya, untuk penjurusan untuk memilih konsentrasi itu biasanya di semester 5. Jadi kita memilih konsentrasi pada semester 5 itu sesuai dengan minat dan passion kita. Dan juga ada seperti screening gitu, dilihat dari IPK,
Terus dari SKS mata kuliah yang diambil misalnya dominan ke HPT atau agronomi seperti itu. Gitu. Jadi ada screening ya. Iya. Jadi ketika kita semester 4 masuk semester 5 ya, dimulai semester 5 itu kita sudah mulai menjurus per bidang masing-masing ya, penelitian masing-masing ya gitu. Kemudian apa ya? Apa sih susahnya kuliah di jurusan agroteknologi ini? Gitu. Ya dong, kan yang masih SMA kok susah nggak sih gitu kan? Sebenarnya kan kalau dilihat, jurusan pertanian ini ada aroma-aroma biologinya, ada aroma-aroma kimianya gitu. Nah, kalau yang susahnya apa sih gitu? Sebenarnya susahnya itu pasti setiap jurusan punya kesulitan sendiri. Jadi kalau menurut saya itu di agroteknologi itu kesusahannya itu bagi waktu. Jadi bagi waktu antara ngerjain praktikum, laporan praktikum, dan juga ngerjain tugas-tugas kuliah dan juga belajar seperti itu. Itu sih kendalaannya. Oke, jadi agak sebenarnya yang basic ya, maksudnya kita harus belajar dalam manajemen waktu gitu, karena tugas dari jurusan agroteknologi ini cukup banyak. Gitu kan, dan beragam gitu. Kemudian peluang kerja gitu. Kalau jurusan agroteknologi ini bisa kerja di mana saja gitu. Ya, untuk peluang kerjanya itu bisa jadi peneliti seperti dosen atau kerja di lembaga penelitian, terus bisa jadi kerja di perusahaan swasta, negeri atau dan juga bisa bekerja sebagai pegawai bank. Oh, Yeah. Jadi ada kesempatan juga ya yang ingin kerja di bank masih bisa ya, walaupun dari jurusan agroteknologi. Nah, kemudian kalau beasiswanya nih ya, gampang nggak sih atau ada banyak nggak sih beasiswa yang ditawarkan ketika kita masuk di jurusan agroteknologi? Untuk beasiswanya itu biasanya kita melihat infonya itu di mading dekan atau di Fakultas ya. Ya. Biasanya di situ ada pengumuman beasiswa. Nah, biasanya itu ada dari bank, ada dari gas PGN, terus ada dari bidik misi, PPA. Nah, kalau PPA itu biasanya didapat itu ketika di semester 2. Sedangkan bidik misi itu bisa dari pas kita daftar masuk kuliah seperti itu. Jadi sebenarnya banyak ya beasiswa yang ditawarkan oleh Fakultas Pertanian. Ya tentunya tidak mudah, dalam artian kita juga harus bersaing dengan teman-teman kita gitu berdasarkan nilai yang kita miliki. Ada yang beasiswa dari pemerintah, kemudian beasiswa dari pihak-pihak swasta seperti atau BUMN, kemudian perusahaan bank dan segala macamnya. Dan juga ada di yayasan gitu kan. Itu adalah contoh-contoh beasiswa. Dan juga tadi kalau masuk di agroteknologi itu mungkin kan anak-anak atau teman-teman SMA ini lagi mau masuk nih ke jurusan agroteknologi. Ada tes apa, lewat tes mana aja sih kalau kita mau daftar di Unila ini gitu? Untuk masuk Unila itu khususnya agroteknologi ada jalur SNMPTN atau jalur undangan, terus ada jalur SBMPTN atau sekarang jalur UTBK, terus ada jalur mandiri. Jalur mandiri ini beda lagi. Kalau jalur mandiri itu biasanya berapa sih uang? Kan ada uang sumbangan ya, sumbangan. Itu kisaran berapa sih kalau mau masuk agroteknologi? Antara 5 sampai 8 juta uang pangkal ya, seperti itu. Itu di awal doang bayarnya. Ya, uang pangkal sekali saja uang sumbangan ya, uang pangkal uang sumbangan pembangunan. Oke. Mungkin ada pesan untuk adik-adik yang ingin daftar jurusan agroteknologi? Ya, untuk adik-adik yang mau masuk agroteknologi itu prospek kerjanya itu lumayan bagus di Indonesia, dan juga agroteknologi Unila itu juga memiliki akreditasi A, lumayan bagus, dan dosen-dosennya bukan lumayan, bagus. Bagus ya. Lumayan bagus banget. Terus dosen-dosennya juga banyak dari luar negeri. Contohnya Kak Ali ini, alumni dari Jepang. Seperti itu, banyak profesornya juga di agroteknologi. Seperti itu. Jadi teman-teman yang mau daftar jurusan agroteknologi, saya ingatkan kembali, kita udah akreditasi A. Kemudian kita juga dididik oleh tenaga pendidik yang profesional, baik yang lulusan dalam negeri maupun luar negeri, dan tidak sedikit profesor yang kita miliki. Nah, tentunya setiap orang harus mengimprove diri sendiri kan ya untuk bersaing, karena kan kalau saya bilang kalau kita lulus aja itu standar, kita harus lulus dengan suatu skill yang lain. Nah, kalau Bang Jeffrey sendiri nih, kegiatan kampus selain kuliah, ada ikut lomba-lomba lain atau ikut organisasi lain nggak? Oh ya, untuk organisasi dalam kampus itu saya ikut
ini UKM penelitian. UKM penelitian ya. Ya. Kemudian ada lomba apa aja yang pernah dimenangkan atau menjadi kategori gitu? Kalau untuk juara itu ada lomba recycle dari PT Panamera Abadi atau Ricis, itu enggak produk-produk Ricis, nah itu lumayan juga. Terus dari ini program hibah wirausaha dari CCED Oh, Unila. CCED dari Universitas Lampung ya. Iya, itu sebenarnya banyak ya kegiatan-kegiatan ya. Selain kita kuliah, kita juga bisa menempa di kegiatan organisasi, salah satunya di UKM penelitian. Dan di jurusan agroteknologi juga memiliki himpunan Persatuan Mahasiswa Agroteknologi Permagiti. Dulu saya sekretaris bidang guys. Wow. Ya agak alay dikit lah. Dan tentunya juga kita ditempa di situ belajar hal-hal baru. Kemudian kemarin juga saya sempat mendampingi dari Permagite untuk homestay. Kemudian saya juga mendampingi untuk kunjungan di perusahaan karena status saya dosen muda, jadi dicemolok bawa kesana kesini. Jadi intinya kalau teman-teman semua mau atau sedang kuliah di jurusan agroteknologi, saya sarankan improve diri kalian masing-masing. Selain mendapat pelajaran dari dosen-dosen yang profesional, juga kalian improve dari organisasi-organisasi di mana kalian akan mendapatkan tambahan skill seperti public speaking, kemudian teknik lobby, manajemen waktu, dan hal lainnya yang hanya bisa kalian dapatkan kalau kuliah di sini. Mungkin itu aja ya Kak, kita bincang-bincangnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye.